Selamat siang saudara, selamat siang menjelang sore tepatnya, waktu di studio Hutan Kayu. Anda kembali bersama saya Sutami dalam sebuah diskusi publik kerjasama KBR 68H dengan Helen Keller International dan USAID. Nah, kali ini saudara kita akan bahas tentang pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Tamu-tamu istimewa saya sudah hadir di studio dan nanti kita akan membahas soal pendidikan inklusi ini tentang pengalaman mereka bersekolah umum di sekolah umum tentunya, padahal mereka merupakan orang-orang yang butuh pendidikan yang berkebutuhan khusus. Nah, di studio sudah ada Fahri dan Suharta. Fahri kita ke depan kita panggil sapaan akrabnya saja, yaitu Ari, dan Suharta ini Ata. Selamat siang untuk Anda berdua. Ya, selamat siang. Lalu juga ada Mas Tolhas Damanik. Mas Tolhas, selamat siang. Selamat siang. Kita beberkan dulu nih, Mas Tolhas ini adalah seorang tenaga konseling di Yayasan Mitra Netra. Dan Mas Tolhas ini di SD, SMP, SMA sampai universitas sampai kuliah ya Mas Tolhas ya. Ini bersekolah di sekolah umum. Yeah. Padahal Mas Tolhas ini adalah seorang tunanetra ya. Yeah. Oke. Lalu juga ada Fahri atau Ari. Ari ini sekarang duduk di kelas 2 SMP 85. Ini ada di Pondok Labu. Waktu SD kelas 5 ini masuk SD umum ya? Iya. Nah, sebelum SD ini dia sempat duduk di SLBA Pembina Tingkat Nasional. Ini di mana, Ari? Di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus ya, dekat-dekat semuanya. Dekat. Oke, SD-nya juga SD Lebak Bulus. Iya. Satu lagi adalah Ata. Nah, Surhata nama lengkapnya. Surhata ini juga salah seorang dia kakinya kecil ya Suharta, tapi kemauan belajarnya sangat kuat. Nah, Suharta sekarang bersekolah di MTS Madrasah Al Jihad. Ini di mana? di Papanggo 1. Di Papanggo 1, Sungai Bambu. Sungai Bambu. Oke. SD-nya di SD Nurul Nurul Falah. Falah ya. Iya. Oke. Nah, saudara, Anda tentunya kami undang untuk bergabung bersama kami memperbincangkan soal pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus ini. Anda bisa menghubungi kami di saluran bebas pulsa 0800 140 3131. Anda yang di Jakarta lewat 859 09947, yang berkirim pesan singkat di 0812 1188181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Sebelum berlanjut, kami sapa dulu untuk Anda. Selamat siang menjelang sore bagi pendengar Radio Hutan Kayu di Jakarta, Radio Prima di Banda Aceh, Radio SPFM di Makassar, dan Radio Rasika FM di Semarang, Jawa Tengah. Nah, saudara, tidak semua orang ini dilahirkan dengan fisik yang sempurna. Dengan kondisi fisik yang tak sempurna, mestinya hidup terus berlanjut seperti biasanya. Hidup berjalan dengan normal, meski dengan kekurangan di sana-sini. Kita tentu berharap mereka bisa memperoleh kebutuhan mereka dengan baik. Salah satunya ialah kebutuhan bersekolah. Oke, kita langsung ke Ari dan Ata dulu ini. Ari atau Ata. Ari ini dulu sempat proses hingga kalian berdua ini ya, Ari dan Ata, sampai ke sekolah umum. Bagaimana kemudian memutuskan untuk sekolah di sekolah umum aja gitu? Ari dulu deh, coba. Ya. Waktu itu kan sekolah di SLB tuh, sampai kelas 4 kan. Udah gitu kepikiran gitu, coba masuk di umum gitu kan, masuk di sekolah umum. Terus guru SLB juga ada menyarankan kayak gitu. Terus udah masuk di SD Lebak Bulus 02 pagi. Pertama sih rada-rada takut gitu, tapi setelah dijalanin ya asik juga gitu. Asik ya? Asiknya seperti apa sih, Ari? Ya teman-temannya banyak, terus baik lagi, terus guru-gurunya juga baik-baik. Jadi nggak ada yang musuhin, nggak ada yang mengucilin ya? Nggak ada. Oke. Kalau Ata gimana, Ata?
Sebelum saya sekolah di SD Nurfala, saya ngaji pagi di Al-Mu'in. Dulu itu saya ingin sekali bersekolah, ya kan. Nah, pas itu orang tua saya mencarikan sekolah oleh ibu saya dan bapak saya. Saya pernah sekali ditolak di SD lah. Katanya sih nggak ada lowongan gitu. Kayak Terus kerjaannya pakai lowongan iya. segala. Terus orang tua saya lagi nyari di belakang di SD itu ada lagi sekolah Nurul Falah. Heeh. Nah di situ saya ketemu dengan kepala sekolahnya. Langsung bapak saya ngomong-ngomong lagi gini-gini, langsung saya diterima dan di tesnya cuman naik kursi doang, bisa apa enggak? Loh, enggak yang Naik lain lurus. padahal di tes suruh baca loh kalau sekarang. Oh enggak, mungkin takut nggak percaya gitu gurunya saya bisa naik kursi meja, kursi gini. Iya. Nah, sulit nggak waktu pertama kali masuk ke sekolah itu? Oh enggak, Pengalamannya gimana tuh? pengalamannya sih ya biasa-biasa aja sih. Mm-mm. Pengalamannya ya biasa gitulah, kayak orang biasa sih, man. Satu doang itu sedih ditolak di situ. Waktu pertama kali itu Iya. ya. Kalau Ari, Apa? pengalaman pertamanya waktu masuk sekolah umum pertama kali. Seperti apa tuh pengalaman? Waktu itu sebelum masuk sekolah itu kan ada liburan kenaikan kelas gitu kan. Nah, itu pas itu ketemu sama anak 02 itu juga, anak sekolah itu. Terus tanya-tanya kelas berapa? Kelas 5. Ya udah berarti sama kan? Sama kelas 5 waktu itu. Nah, udah gitu ya kenalan. Ya udah gitu di akrab gitu. Oke, jadi sebelumnya udah sempat ketemu beberapa temen ya. Satu Bisa. waktu itu, satu. Oh, satu aja. Heeh. Tapi langsung akrab seterusnya. Heeh. Oke, menarik sekali nih. Nah, waktu tentu ada perbedaan cara mengajar. Ada nggak sebenarnya? Kalau Ari kan dulu pernah sekolah di SLB misalnya. Ada nggak cara perbedaan yang paling mendasar, yang paling terasa? Ya, bedanya ya kalau nggak ada sih, tapi kalau misalkan apa namanya itu pelajaran matematika gitu kan, atau IPA itu kan biasanya ada gambar-gambar gitu kan. Nah itu gurunya itu biasanya jelasin gambarnya, misal persegi modelnya misal suruh nyari luas gitu, panjangnya segini, lebarnya segini gitu. Terus udah gitu ya dijelasin gitu, dideskripsikan. Oh, di deskripsinya ya. Ya. Oke, kalau Hatta tentu nggak banyak ini ya, nggak Iya. banyak masalah ya. Iya, biasa-biasa aja guru ngajar seperti murid-murid biasa lah gitu. Hmm. Ya, Biasanya kalau ini kesulitannya olahraga nih, gimana? Ada Iya. perlakuan khusus atau gimana? semenjak SD sih olahraga ikut lah, kan SD kan olahraga bola. Heeh. Bola saya kalau bola selalu ikut. Mhm. Nah, kalau di MTS ini saya enggak, olahraga belum pernah. Soalnya olahraga itu senam, ya tergantung dengan kaki lah ya kan, yang saya nggak bisa lah gitu. Kalau bola kan tergantung dengan kaki juga. Enggak, oh saya kan kiper. Oh, bisa melayang ini langsung. Kiper Itali. Oke, Mas Tolhas, Ya. kalau dari Anda sudah lama juga berkecimpung di dunia ini, apa yang sebenarnya konseling atau butuh bantuan seperti apa sih untuk mereka ini yang berkebutuhan khusus? Iya, pada dasarnya kan tadi seperti Atta dan si Ari juga sampaikan bahwa mereka juga punya keinginan yang namanya menempuh pendidikan atau masuk sekolah gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah memang ada ruang buat mereka untuk bisa masuk ke sana, karena tentunya ada pengalaman seperti Atta misalnya ditolak hanya karena dia berkebutuhan khusus atau punya kelainan fisik tertentu. Nah, ini yang memang sebenarnya jadi problem utama. Artinya secara mendasar bisa kita katakan apakah misalnya memang lingkungan bisa melihat perbedaan sebagai sesuatu yang alami gitu. Yang terjadi kan adalah bahwa banyak sekali orang melihat perbedaan sebagai perbedaan, bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus ini tidak mampu apa-apa gitu. Nah, ini yang memang menyulitkan gitu, sehingga kalau ditanya apa yang dibutuhkan oleh anak-anak yang anak berkebutuhan khusus, tentunya mereka harus percaya diri bahwa mereka bisa masuk di dalam lingkungan, ya kita namakan pendidikan inklusif itu tadi gitu. Jadi memang mereka betul-betul bisa masuk ke sana, kemudian kebutuhan mereka diakomodir gitu ya, kebutuhan khususnya, dan kemudian mereka tentunya bisa bersosialisasi dengan baik di sekolah dengan siswa dan guru.
Saya kira itu. Mas Tolhas, kalau kita dengar ceritanya Ata tadi, pertama kali dia pingin sekolah ditolak, lowongannya nggak ada, udah kayak pabrik ditempel di depan mungkin ya, nggak nerima lowongan. Sampai sekarang sekolah-sekolah seperti itu masih banyak nggak sebenarnya? Iya, saya kira tetap kita tidak bisa melihat itu sebagai sebuah institusi sekolah atau oknum ya. Tentunya kita mesti gali lebih jauh, tetapi memang satu fakta yang memang kita tidak bisa pungkiri, belum semua masyarakat memiliki pandangan yang positif tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Alhasil ya penolakan seperti itu bisa saja terjadi di lapangan gitu. Jadi itulah sebabnya memang kegiatan-kegiatan seperti ini, sosialisasi seperti ini sangat penting untuk akhirnya bisa memberi pemahaman pada masyarakat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus tidak hanya bisa sekolah di sekolah luar biasa, tetapi juga mereka bisa bersekolah di sekolah-sekolah umum secara inklusif tentunya gitu. Nah, Ari, waktu ingin ke sekolah umum, sikap orang tua waktu pertama kali dibilang Ari mau pingin sekolah di kayak anak-anak yang lain gitu, gimana? Pertama sih rada-rada khawatir gitu, soalnya takut susah berteman gitu. Tapi setelah dijalani gitu, taunya malah asik aja gitu, nyantai-nyantai aja. Oke, kalau Ata? Ya, kalau saya sih ya biasa-biasa saja lah. Orang langsung tua didukung gitu sama Iya, orang langsung tua? didukung. Langsung besoknya tuh kalau salah saya minta langsung dicariin Waduh, sama orang tua. ini yang paling gampang Iya. sebenarnya. Nah, itu nanti kita simpan dulu pertanyaannya. Kita sapa dulu seorang pendengar, ini Pak Sigit. Pak Sigit, selamat pagi. Selamat pagi. Sore. Kok pagi? Oke, Pak Sigit. Ya, Silakan Pak Sigit. ya selamat sore, Sore Pak Sigit. Bung Tolhas, Iya, Pak. apa kabar? Baik, Pak. Ya, pendidikan inklusi memang menjadi satu yang menantang kita semua ya. Nah, mungkin pengamat dari Bang Tolhas mungkin bisa menceritakan gimana sih kira-kira animo dari teman-teman tunanetra terhadap pendidikan inklusi itu sendiri. Dan juga barangkali kesiapan guru-guru itu seberapa jauh yang sekarang ini sudah diamati. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Ini, aduh, mohon maaf nih teman-teman di sini agak terganggu. Tadi di depan saya lihat ada orang Telkom lagi kutak-atik. Mungkin jadi berpengaruh juga. Oke, Mas Tolas ini, silakan dijawab dulu. Oke, ya memang kita bisa melihat fakta bahwa tidak semua institusi sekolah siap dengan keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu yang akhirnya menyebabkan sering terjadi penolakan. Pihak sekolah sering mengatakan bahwa kami tidak siap dengan alat bantu, kami tidak siap dengan guru yang bisa mengajari anak-anak seperti ini. Jadi ketakutan dulu gitu yang muncul ya. Jadi ketakutan itu yang akhirnya membuat menolak. Padahal semestinya kalau dilihat realitanya, seperti Ari, seperti Ata, ketika mereka memang difasilitasi, diberi kesempatan, itu intinya yang pertama sekali, tentunya mereka akan bisa survive lah ya dengan kegiatan belajarnya. Gitu. Bahkan Ata katanya jago matematik nih. Betul. Pak gurunya nongkrong di belakang. Dan ya yang betul kata Pak Sigit bahwa memang perlu para pendidik juga memahami hal ini. Artinya hal yang mendasar adalah bahwa sikap terhadap anak-anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Karena kalau kita tinjau lebih jauh, semua anak berkebutuhan khusus gitu. Karena ketika kita bicara lagi pendidikan, bahwa setiap anak punya potensi yang berbeda, semua anak punya nilai yang berbeda, semuanya anak punya kondisi yang berbeda, baik status ekonomi, apapun itu misalnya gitu ya, kesehatan misalnya, background latar belakang keluarga. Nah, masalahnya apakah kita bisa sebagai pendidik melihat keberbedaan ini sebagai sesuatu yang indah dalam pendidikan? Nah, itu yang mungkin harus kita bicarakan kemudian gitu. Oke, baik. Iya. Mas Tolas, Atta, mari kita jeda dulu sejenak. Anda saudara masih bisa bergabung bersama kami di saluran bebas pulsa 0800 140 3131 yang di Jakarta lewat 859 09947 atau yang ingin berkirim pesan singkat lewat 0812 118 8181. Jangan lupa mencantumkan nama serta alamat singkat Anda.
2007 kami minta yang namanya guru bantu semuanya harus sudah habis. Baru kami akan memprioritaskan guru honorer lainnya. Tapi yang terjadi hari ini berdasarkan PP Martama itu sangat menyakitkan perasaan teman-teman guru swasta yang lain yang selama ini haknya diberikan, kemudian diputus, hanya diberikan peluang 30%. Guru bantu ini sudah lama berjuang karena ingin merubah status dari tenaga guru bantu, tenaga honorer menjadi CPNS. Guru Kita mengangkat berbagai problematika tentang guru dan pendidikan. Guru Kita, ikuti acaranya tiap Kamis pukul 20.06 waktu Indonesia Barat di KBR 68H. Roda kehidupan kian cepat berputar. Apa yang terjadi di sana langsung bisa didengar di sini. Apa yang muncul di sini bisa berakibat di sana. Segarkan aktivitas Anda dengan menyimak berbagai informasi terkini lewat program Kabar Baru KBR 68. Pimpinan DPRD Sumatera Utara kecewa karena Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menyatakan proposal proyek yang diajukan PT Komisi Hak Asasi Manusia menyatakan rancangan undang-undang atau RUU wilayah Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari positif terserang virus flu burung tahun ini. Kabar Baru tiap jam dari pukul 7 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di KBR 68H. Anda kembali dalam diskusi publik, saudara. Kerjasama KBR 68H dengan Helen Keller International dan USAID. Kita masih membahas soal pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Di studio ada Fahri M. Rosa, nama lengkapnya. Kita panggil dia Ari, siswa tunanetra di SMPN 85. Lalu ada Atta Suharta. Ini ada kelainan di kakinya ya, yang lebih kecil. Dan dia bersekolah di Madrasah Sanawiyah ya, MTS itu Al-Jihad. Ini sekolah umum, saudara. Dan juga kita bersama Mas Tolhas Damanik. Dia adalah seorang konseling di Yayasan Mitra Netra. Dan Pak Tolhas ini juga tunanetra. Nah, Mas Tolhas, yang tadi saya simpan pertanyaannya adalah soal kalau tadi sekolahnya banyak yang masih banyak nggak yang masih diskriminasi istilahnya. Kalau gurunya sendiri, apakah setali 3 uang? Ya, saya kira saya tidak bisa memungkiri bahwa tidak semua guru, tenaga pendidik itu sudah memiliki pemahaman tentang hal ini. Tetapi memang secara institusional tentunya karena gini, pendidikan inklusi hendaknya bisa dilihat dari 4 hal ya ketika dia mau berjalan. Artinya apakah yang pertama itu sikap, apakah sikap masyarakat itu termasuk di dalamnya pendidik itu sudah baik gitu ya, sudah positif akan hal ini. Yang kedua itu kebijakan. Nah, apakah kebijakan dari pemerintah itu memang sudah mengakomodir? Kita bisa melihat bahwa memang sudah banyak undang-undang peraturan baik itu internasional maupun nasional yang sudah mencoba mengakomodir hal ini. Kemudian kita melihat lagi dari sudut apakah memang teknologinya juga bisa mendukung gitu untuk keberadaan mereka. Dan yang keempat itu sarana prasarananya. Jadi ini hal-hal yang memang perlu dikaji untuk melihat apakah guru-guru memang siap gitu ya. Tetapi menurut saya paradigma pendidikan inklusi kan tidak hanya sebuah paradigma yang muncul tiba-tiba gitu ya. Tapi bahwa seperti misalnya beberapa lembaga internasional sudah memproklamirkan misalnya education for all, seperti itu ya, pendidikan untuk semua. Artinya bahwa memang keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus memang harus diakomodir di pendidikan, di sekolah, dan ini guru mesti tahu gitu tentunya. Gitu, Mas. Dan kalau tadi Ari sama Atta sudah bercerita, Ari agak harus berjuang sedikit ya untuk meyakinkan orang tua bahwa dia bisa bersekolah di sekolah umum. Kalau Atta langsung dicarikan besoknya oleh orang tuanya nih. Saya juga langsung sih sebenarnya. Langsung, tapi ya itu agak lama gitu prosesnya. Enggak cepat juga, tapi perasaan khawatirnya itu sih masih cuma ada, cuma pas udah masuk itu masih ada, tapi udah dijalanin ya udah. Seneng. Aman-aman aja. Nah, masalahnya kan ada juga banyak orang tua yang agak takut, ada ogah-ogahan lah. Ya gimana takut anaknya nanti diapakan di sekolah umum. Bagaimana membuat atau memotivasi para orang tua ini agar menyadari hal ini juga. Anak mereka bisa loh sekolah di sekolah umum.
Yang pertama saya kira adalah bagaimana orang tua bisa menerima keberadaan anaknya yang berkebutuhan khusus itu tadi, gitu ya. Menerima tidak dalam artian oke, saya tahu bahwa anak saya berkebutuhan khusus, that's all gitu ya. Enggak seperti itu. Jadi menerima dengan tulus bahwa keberbedaan, keberagaman, kebutuhan khusus itu adalah anugerah. Ketika orang tua menyadari itu, dia tidak akan khawatir bahwa anaknya tidak bisa survive di lingkungan manapun, apakah di rumah ataupun di sekolah. Jadi yang harus dikembangkan adalah bahwa orang tua memahami betul, menerima kondisi kebutuhan khusus anak. Barulah kemudian orang tua diajak melihat bahwa anak ini butuh masa depan, bahwa anak ini butuh pendidikan. Oleh karenanya anak ini memang harus masuk ke sekolah. Gitu. Itu pilihan utama yang harus mereka berikan sebagai tanggung jawab mereka sebagai orang tua pada anak, walaupun anaknya berkebutuhan khusus. Itu yang saya kira memang harus dipegang oleh orang tua. Kemudian orang tua barulah kita ajak untuk melihat sekolah yang sesungguhnya, gitu. Melihat bahwa kalau misalnya terjadi sesuatu pergesekan, misalnya kata Atta, misalnya apa ada misalnya yang melecehkan dia, itu kan sebenarnya bagian dari saling mengenal yang sebenarnya juga bisa disikapi. Kita tidak perlu khawatir karena kadang-kadang anak itu lebih alamiah mensikapi itu. Gitu, lebih bisa menjelaskan dirinya sendiri gitu ya, bahwa saya begini dan anak itu lebih mudah kok ketimbang kita yang mungkin sudah relatif lebih dewasa gitu ya untuk diajak memahami itu gitu. Jadi kekhawatirannya kebanyakan berlebihan ini betul melihatnya memang karena dari sudut bukan dari sudut anak tapi dari sudut orang tua sendiri gitu. Oke. Ada pesan singkat dari Oma Johan di Jakarta Selatan, anak-anak yang cacat fisik tidak ada perbedaannya dengan anak-anak normal lainnya kah? Nah, kenapa harus dibedakan? Hanya bila ada kegiatan-kegiatan fisik saja mereka harus diberi perbedaan sesuai kapasitas kemampuan mereka. Itu pendapat dari Oma Johan. Oke, kita tanyakan dulu ke Atta. Kalau seperti Oma Johan ini adalah kegiatan-kegiatan fisik, ya olahraga misalnya, ada perlakuan khusus? Nggak ada ya? Tetap diperlakukan sama seperti yang lain. Iya, kalau di SD gitu. Tapi kalau di SMP biasa kalau orang-orang olahraga siapa yang duduk di tangga gitulah ngeliatin. Kalau di SD mas saya langsung ke lapangan gitu. Tapi lapangannya itu nggak di sekolahan saya, di panti. Dekat panti. Jauh nggak itu? Nggak jauh. Dekat ya? Iya, naik sepeda lah sama teman-teman rame-rame main bola sih itu olahraganya. Gitu. Oke, kalau Ari? Ya kalau saya kan susah gitu kalau mau main bola atau main basket atau yang gitu-gitu lah. Nah, biasanya kalau misalkan gurunya ngambil nilai, misalkan kalau basket kan ada dribble apa segala macam gitu. Kalau saya biasanya diambil nilai ininya, saya ditanyain gimana langkah-langkahnya, caranya gitu. Untuk misalkan dribble caranya gimana gitu. Tetap merasakan ada satu proses. Oh, kalau teman belajar dribble, Ari belajar juga gitu ya. Karena memang tangannya masih bisa tentunya. Oke. Ada beberapa pesan singkat lagi dari mana ini? Dari Via di Bekasi. Bagaimana menghadapi anak-anak yang tidak siap dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Nah, mereka ini dicampurkan di sekolahnya atau gimana? Artinya di sekolah kan bercampur ya, tapi kemudian tentu ada beberapa teman-teman yang merasa merasa belum siap. Risih gitu kali. Risih mungkin ya istilahnya. Nah, kalau Atta sama Ari gimana menghadapinya ini? Atta dulu mungkin ya. Yang siap. Kalau saya sih teman di sekolah gitu biasa-biasa aja lah. Anggap saya seperti teman-teman biasa lah, yang normal-normal gitu. Nggak ada merasa meleceh-melecehkan saya gitu, nggak ada. Kalau Ari? Sama kayak Atta, jadi teman-temannya itu malah memprihatinkan lah. Malah itu membantu bukannya melecehkan. Jadi teman-temannya baik semua, nggak ada yang melecehkan. Nah, kalau Mas Tolhas untuk anak-anaknya sendiri, murid-murid yang lainnya, apa juga harus ada sebuah persiapan khusus? Iya, kadar kesiapan itu sebesar apa sih gitu ya. Kalau ditanyakan pada anaknya, kamu siap nggak ya misalnya temanmu tunanetra? Saya kira jawaban anak tidak mengatakan tidak siap. Bahwa mereka ada rasa aneh, itu pasti ya. Nah, apa bedanya ketika kita masuk pada satu lingkungan baru, ada proses penjajakan di dalamnya, ada adaptasi. Jadi, mari melihatnya bukan pada ketidaksiapan siswa yang
Nah, kita nggak tahu nih pemaknaan siapa tidak siapnya itu tadi gitu. Karena memang jujur masyarakat kita tidak diajar untuk melihat perbedaan ya. Banyak sekali tidak diajar untuk melihat perbedaan. Jadi ngelihatnya tuh seragam aja bahwa semua anak harus pintar, bahwa semua anak harus bernilai 8 untuk matematik, bahwa semua anak harus bernilai 8 untuk semua pelajaran. Padahal manusia itu kan potensinya juga beda-beda gitu. Jadi mungkin yang penting sekali untuk bisa menjelaskan pure gitu bahwa anak tunanetra adalah anak ketika memang matanya tidak bisa melihat. So, apa yang harus dilakukan ketika kita bersahabat dengan mereka? Saya kira itu. Jadi karena kalau dibilang tidak siap itu kesannya saya sih lebih melihatnya akhirnya bermuara pada penolakan, rejection. Kami nggak siap. Gitu ya? Gitu. Oke. Ada sebuah pesan singkat ini yang cukup bagus. Apa saja keuntungan menyekolahkan anak dengan kebutuhan khusus di sekolah umum? Lalu anak saya autis katanya. Saya pernah menyekolahkan di sekolah umum, tapi guru tidak memperhatikan anak saya sehingga dia terabaikan. Lebih baik saya mencari terapi saja untuk anak saya. Nah, apakah sekolah umum bisa untuk anak berkebutuhan khusus macam autis? Ini dari dia di Jakarta Timur. Mungkin Mas Tolhas ini bidangnya. Iya, karena autis sendiri kan memang punya derajat-derajat ya. Tentunya ini yang harus kita kaji ulang. Derajatnya sebesar apa. Ya memang kita berharap bahwa ketika konsep pendidikan inklusif berjalan, tentunya anak-anak yang memiliki potensi didik itu akan bergabung ke sekolah umum. Sementara memang anak-anak yang kemungkinan potensi akademik maksud saya, potensi akademiknya lebih berkurang, mungkin kita akan tempatkan pada sekolah-sekolah luar biasa yang ada. Nah, apakah bisa? Misalnya saya katakan bisa saja. Cuma memang seperti tadi yang saya katakan ada 4 hal yang harus kita tinjau, sikap, kemudian apakah kebijakan mengakomodir, kemudian sarana prasarananya mendukung gitu ya. Tapi lebih dari itu mari kita lihat tujuannya gitu ya. Apa sih tujuannya ketika anak-anak itu, keuntungannya gitu ya. Tadi dikatakan menyekolahkan anak berkebutuhan khusus sekolah umum. Saya katakan seperti Ari tadi bilang waktu kita bicara di luar, tantangannya lebih besar ketika mereka heterogen. Kelompok heterogen itu biasanya memunculkan tantangan yang besar ketimbang harus disamakan gitu. Harus ada di lingkungan yang sama dalam waktu panjang. Satu. Yang kedua, karena memang ujung pangkalnya ketika anak sekolah itu kan mereka akan hidup di lingkungannya yang juga beragam gitu. Nggak selamanya mereka akan ada di sekolah luar biasa misalnya. Ketika dia sudah dewasa, tentunya dia akan kembali ke lingkungan yang sebenarnya. Nah, ketika dia sekolah umum dia punya pengalaman itu. Nah, kemudian bagi siswa lain apa? Hidup ini kan take and give ya, saling memberi saling menerima. Ketika anak-anak yang memang tidak dalam tanda kutip mungkin masih tidak berkelainan, tentunya mereka punya kesempatan untuk membantu ya, untuk juga bisa mengerti bahwa ada keberbedaan gitu. Itu kan juga sesuatu yang indah gitu ya. Makanya ada pelangi kan. Pelangi itu warnanya beda, tapi kalau dilihat utuh, pelangi itu bagus banget gitu. Nah, bercerai-berai ini baru jelek ya. Iya. Oke, Anda masih bisa bergabung saudara di saluran bebas pulsa 0800 140 3131 atau Anda yang di Jakarta lewat 859 09947. Pesan singkat lewat 0812 118 8181. Jangan lupa mencantumkan nama serta alamat singkat Anda. Ibu Nani memberikan dukungan, katanya Anda luar biasa. Saya nggak termasuk nih. Dalam keadaan memiliki kekurangan fisik, lebih siap tempur dibanding yang sempurna, tapi cengeng. Anda selamat berjuang dan Allah memberkati katanya. Terima kasih. Dukungan dari Ibu Nani. Kita jeda lagi sejenak ya dan memberi kesempatan tentunya untuk Anda yang di rumah menyiapkan beberapa pendapat ataupun pertanyaan. Jadi nanti silakan telepon kami di 2 line telepon 0800 140 3131 atau 859 09947. Juga pesan singkat 0812 118 8181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Jedanya ditunda dulu karena ada Pak Irawan sudah masuk. Pak Irawan. Halo ya. Silakan Pak Irawan. Saya dari Ungaran ini Pak. Wah, jauh nih Pak. Ya, saya terenyuh terharu gitu ya ketika saya mendengar si Mas Atta sama Mas Fahri ini berbicara dengan penuh kepercayaan diri gitu, karena saya bukan anak keponakan gitu yang ada kekurangan juga, dan saya bisa melihat bagaimana
anak-anak itu tumbuh dalam suasana yang under pressure, kayak nggak ada kepercayaan diri gitu. Akan sangat menyedihkan ketika lingkungan dia tidak memberikan dukungan. Karena itu saya pikir yang paling penting adalah orang tua ini memberikan dukungan sepenuhnya, bahwa dia harus menerima ini dari Tuhan seperti itu. Nah, ketika dia sudah bisa menerima, maka itu akan memberikan nilai yang banyak sekali pada si anak. Tetapi bahwa perlu juga dukungan dari berbagai pihak gitu. Karena itu memang saya sangat salut sekali, saya sangat bangga dengan orang-orang yang peduli dengan anak-anak seperti itu. Dan memang perlu sekali banyak disuarakan terus hal seperti ini. Betul. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pada orang tua ini yang kebetulan begitu ya memiliki anak-anak yang tidak sempurna ini, paling penting adalah dukungan dari mereka, dan pihak-pihak luar saya pikir juga harus ikut mendukung. Saya salut lah begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irawan. Ditanggapi nanti ya, kita jeda dulu. Hei kawan, apa kabar? Aduh, rupanya di Kitong Putana ini masih banyak masalah ini. Ada perang suku, kelaparan, penebangan hutan lah, otonomi daerah, pokoknya macam-macam. Supaya dong semua tahu apa saja peristiwa, perkembangan dan kemajuan di seluruh tanah Papua setiap hari. Jangan lupa, dong dengar kabar Papua dari KBR 68H. Dong di Merauke bisa langsung dengar apa yang terjadi di Jayapura, Jayawijaya, Manokwari, Sorong, Biak, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya. Kabar Papua bisa dong dengar setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat jam 18:06 sampai jam 18:30 waktu Indonesia Barat. Sampai di manakah kualitas kesehatan keluarga Anda? Apa yang perlu dilakukan jika Anda atau kerabat Anda mengidap penyakit ini atau itu? Haruskah ke dokter dan rumah sakit atau cukup memanfaatkan resep-resep tradisional? Klinik KBR 68H menghadirkan perbincangan aktual tentang kesehatan. Sebenarnya apa sih dok yang disebut dengan pengapuran sendi? Apa itu kanker leher rahim? Masalah perawatan mata. Bawah dari tulang rawan sendi itu menjadi kaku, kurang kenyal. Kesehatan merupakan karunia dan karenanya perlu dijaga. Untuk itu, segera bergabung dengan Klinik KBR 68H tiap Selasa pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali saudara, Anda bersama saya Sutami dalam diskusi publik kerjasama KBR 68H dengan Helen Keller International dan juga USAID. Kita masih membahas tentang pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Ada Mas Tolhas Damanik, dia adalah seorang tenaga konseling di Yayasan Mitra Netra. Mas Fahri M. Rosa, siswa tunanetra di SMPN 85 Jakarta. Suharta siswa di Madrasah Al Jihad Jakarta. Ini semuanya adalah Mas Tolhas dan Fahri tunanetra, sementara Suharta ini kelainan pada kakinya. Tapi semuanya bersekolah di sekolah umum. Cuma Fahri saja ya sempat di SLB ya. Sempat. Kalau Mas Tolhas dulu nggak sempat ya di SLB. Iya, dari awal saya sekolah umum terus karena tapi mungkin kondisinya nggak kayak sekarang ya. Karena kalau sekarang kan fasilitas sudah lumayan menunjang. Kemudian di sekolah-sekolah yang inklusif juga sudah ada guru pembimbing khusus untuk mendampingi teman-teman yang berkebutuhan khusus ini. Jadi kalau saya dulu berjuang sendiri tanpa fasilitas, tanpa apa, jadi full support dari keluarga dan orang tua. Jadi gitu. Perjuangannya lebih keras nih. Perlu dicontoh sama Atta dan Ari. Nah, kalau untuk Atta dan Ari ada kesulitan nggak selama bersekolah di sekolah umum dalam menangkap pelajaran misalnya? Kalau saya waktu SD sih menangkap pelajaran itu nggak ada kesulitan. Nah, semenjak di MTS saja masalah pelajaran adalah yang olahraga itu yang saya bisa ikutin. Nah, itu doang lah. Cuma olahraga aja ya. Iya, olahraga doang. Kalau Ari? Alhamdulillah sampai sekarang bisa ngikutin. Bisa ngikutin terus ya. Nggak ada gangguan karena udah masuk SMP nih biasanya sudah mulai mengenal yang namanya lawan jenis. Enggak sih. Enggak. Tidak mengganggu ya? Enggak. Oke. Untuk
ada bantuan khusus dari guru masing-masing? Kalau dari GPK sih belum ya. Mungkin GPK ini guru pembimbing khusus ya. Soalnya baru berapa ya, sebulan lebih lah, belum lama gitu. Saya semenjak SD ya guru GPK ini belum kenal saya. Kenal saya semenjak naikkan kelas 2 MTS itu. Dia tahu dari HKI katanya sih. Ya. Oke, kalau Ari yang sudah lama, mungkin GPK ini seperti apa dengan belajar dengan dibantu oleh guru pembimbing khusus ini? Ya biasanya GPK itu kalau misalkan ada kesulitan, misalkan alat peraga atau apa gitu, yang alat peraga misal IPA gitu, itu atau misal alat peraga gambar gitu, peta, itu biasanya dibantu, misal ada peta timbul gitu. Jadi dibuatkan oleh GPK-nya. Iya, dibuatkan. Terus kalau apa tuh, biasa kalau datang ke sekolah itu GPK-nya nggak tentu, sesuai kebutuhan saya aja. Oh gitu. Iya. Ini selama bersekolah di sekolah umum itu selalu ada ya? Iya, selalu ada. Mas Tolha, ini yang GPK ini sekali lagi guru pembimbing khusus ya. Iya. Orang-orang pasti mengasosiasikan sebagai gerakan pengacau keamanan. Iya. Nah, apakah memang diperlukan untuk Oke. Di sekolah-sekolah umum ini? Iya, bahwa anak sebenarnya punya kemampuan untuk bisa belajar sendiri di sekolah tanpa jadi jangan salah pemahaman bahwa GPK fully mendampingi anak dari awal, dari masuk sampai selesai, enggak. Jadi GPK hanya menguatkan proses belajar anak itu ya. Jadi dia tidak berarti bahwa Ari sepanjang hari didampingi oleh GPK-nya, enggak gitu. Hanya Jadi, membantu. Hanya membantu pada hal-hal tertentu. Misalnya memang pelajaran yang kurang bisa dipahami Ari pada jam pelajaran, dia butuh remedial, maka guru pembimbing khusus yang bekerja. Seperti tadi butuh alat peraga karena memang matematik misalnya tunanetra agak sulit. Nah, GPK-nya yang menyediakan, membuat dan seperti itu. Jadi bukan berarti dia standby dampingi setiap gitu. hari ya, Pak. Gitu. Anak menjadi tidak mandiri tentunya. Ini siapa yang Gitu. menyediakan? Nah, kebetulan untuk Jakarta karena memang Helen Keller Internasional dengan Indonesia dan Dinas Pendidikan DKI serta beberapa institusi lain punya program bersama dalam rangka pengembangan pendidikan inklusi. Ini memang sudah ada GPK yang ditunjuk untuk ada di sekolah-sekolah inklusi yang sekarang sudah ada gitu ya. Jadi mereka yang nanti bekerja dan membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah itu gitu. Oke, ada pesan singkat dari Pak Samali di Cibubur. Sejak TK katanya, saya dibiasakan berteman dengan teman-teman yang tunarungu, lumpuh dan tunanetra. Tapi saat di Jakarta tidak ada sekolah yang saat ini yang sama. Ini kemunduran katanya bagi saya. Oke. Dari Pak Samali di Cibubur itu merasa ini. Jadi Pak Samali butuh itu ya, keberagaman itu. Keberagaman itu malah dicari sama Pak Dicari. Samali. Lalu dari Pak Erwin di Pasar Minggu, saya dukung pendidikan inklusi karena memberikan manfaat untuk semua pihak dan keragaman adalah suatu tantangan yang hidup yang harus dihadapi dengan semangat kebersamaan. Untuk itu saya usul agar anak sekolah tidak usah lagi pakai seragam sekolah supaya mereka terbiasa menghadapi perbedaan sejak dini. Ada pengaruh sebenarnya nggak sih antara seragam dengan keberagaman, Mas Tolha? Ya, saya kira pada prinsipnya kalau kita melihat pada pendidikan itu lebih kepada potensi ya, potensi akademik, potensi karena kan memang orang hidup dengan talent, dengan keberbakatan yang beda-beda. Jadi ada yang memang fisiknya bagus sehingga dia bisa olahraga bagus gitu ya. Ada yang tunanetra misalnya seperti Ari ini dia mungkin di olahraga susah tapi untuk programming komputer dia bagus sekali karena sudah ada komputer bicara untuk tunanetra. Jadi ada yang misalnya juga punya bakat seni yang baik tunarungu tetapi dia pintar menari misalnya. Why not gitu ya? Semua orang bisa hidup dalam lingkungan yang seperti ini gitu dengan keberagaman itu tadi gitu. Oke. Nah, kalau Ari ini punya spesial nih. Dia udah anak SMP. Orang biasa merendahkan anak SMP, tunanetra lagi. Tapi ternyata Ari justru punya prestasi tersendiri. Dia sudah bisa membuat web sendiri. Tinggal didaftarkan ini. Iya, tinggal registrasi, tapi registrasinya males. Sayang sekali. Males ngupdate-nya lagian juga. Tapi Ari mendapatkan keahlian itu bagaimana ceritanya, Ari? Waktu itu tahun 2003. Itu waktu itu kelas 4 SD.
Waktu itu baru kenal sama Mitra Netra. Pertama kan les ngetik 10 jari. Udah gitu lulus. Habis itu les komputer. Pertama banget tuh belajar Windows. Habis itu Microsoft Word. Habis itu Excel. Habis itu Access. Habis itu PowerPoint. Terus udah gitu terakhir kemarin belajar pemrograman web HTML atau ya panjangannya Hypertext Markup Language. Ya, itu waktu itu udah selesai semuanya. Udah selesai semua ya? Iya. Sudah, jadi bikin web udah gampang lah ya, tinggal tinggal registrasi aja. Mungkin itu yang tidak pernah dipikirkan orang ya. Jadi hal-hal semacam itu tadi gitu. Oke, kita ke beberapa pesan singkat lagi dari Ujang di Warakas. Kebutuhan khusus apa yang bisa diakomodasi di sekolah umum? Apakah cacat fisik saja atau juga cacat mental? Anak saya mengalami Down syndrome. Saya khawatir dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah umum dengan baik, apalagi dengan tuntutan UN nanti. Waduh, ini masalah yang terakhir juga cukup gawat. UN. Mas Tolha, silakan. Iya betul Pak, seperti tadi yang sempat saya sampaikan bahwa memang ketika anak berada di sekolah umum kita memang sekali lagi tujuannya adalah pendidikan ya. Kita bisa melihat pendidikan ini secara luas. Untuk pendidikan inklusif memang yang kita dorong untuk masuk ke sekolah umum adalah mereka yang memang masih memiliki potensi akademik. Tentunya kita lihat di situ. Tetapi ketika memang itu tidak, kita masih punya institusi lain, kita masih punya sekolah luar biasa yang tentunya juga nggak berbeda kan, nggak berbeda karena memang apakah misalnya pertanyaan ketika sekolah umum itu sudah menerima terus SLB hilang? Enggak gitu ya. Jadi sekolah luar biasa pun bisa memberikan pendidikan misalnya untuk anak-anak yang Down syndrome, karena di sekolah luar biasa juga sama gitu. Kita lihat lagi potensinya apa, itu yang kita kembangkan. Jadi pada prinsipnya bukan masalah bagaimana dia harus didorong untuk masuk, tetapi bagaimana kita memberikan pendidikan yang memenuhi kebutuhan khususnya. Itu prinsipnya. Jadi begitu Pak. Jadi memang kita melihat ketika anak didorong untuk ke sekolah umum, memang ketika dia memang punya potensi akademik yang memang bisa dikembangkan gitu. Tapi kalau enggak, berarti kita bisa memilih sekolah luar biasa menjadi alternatif pendidikannya gitu. Untuk kembali ke Ari dan Atta ini, selama bersekolah di sekolah umum sebenarnya kesulitan atau tantangan paling besar selama bersekolah di sekolah umum apa ini? Atta mungkin terlebih dulu. Tantangan saya waktu di SD sih ya nggak ada lah. Kalau di SD ya kelas 1 saya waktu SD dianterin pulang jemput ya. Nah waktu kelas 3 tuh saya langsung naik sepeda, dibeliin sama orang tua. Masih bisa pakai sepeda ya? Bisa, roda 2. Oh iya betul. Dulu sih waktu pas kelas 3 itu saya masih roda 4 lah ya. Nah saya bisa roda 2 itu ya karena lama-kelama tuh lepas lah rodanya, jadi bisa mengimbangi lah sendiri. Nah dari kelas 4 kalau nggak salah sampai kelas 6 bisa naik sepeda roda 2. Tapi sekarang udah kecil sepedanya. Jadi mesti ganti sepeda ya. Iya. Yang jelas dengan itu bisa sendiri ya, mandiri pergi sekolah. Kalau SMP ini kan karena udah kecil ya, jadi dianterin karena juga cukup jauh sih sekolahnya. Di mana jauhnya jauh banget ya? Iya. Kalau waktu SD sih naik sepeda mungkin 5 menit 10 menit mah udah nyampe lah. Kalau SMP sekarang? Kalau naik sepeda ya bisa 15 menit. Kalau naik motor sih bentar. Ya iya pasti. Pasti lah. Kalau Ari? Tantangan kesulitannya itu sih kalau misalkan yang pertama itu misalnya pelajaran matematika, itu kan ada gambar-gambar gitu. Itu kalau misalnya gambarnya ribet gitu, itu agak susah mahaminnya gitu. Terus yang kedua misalkan pelajaran olahraga, itu yang tadi itu yang kayak main basket itu kan nggak bisa, jadi teori akhirnya. Teori ya, digantikan ya. Artinya Ari tetap belajar tetap. kan? Dengan teori. Dengan teori itu. Ya. Oke. Ini tantangannya apa ya? Kalau saya sih waktu sekolah tantangannya satu, bangun pagi. Ya itu agak susah juga sih. Sama ya ternyata ya. Kalau kata saya sih Mas, enakan sekolah pagi. Enakan sekolah pagi ya. Kalau untuk siang kan untuk istirahat tidur tuh enak. Nah iya benar. Iya. Panas lagi juga siang. Oke. Nah, selain bersekolah di sekolah umum, ada kegiatan
lain nggak yang dilakoni di luar sekolah? Iya. Kalau di waktu SD sih pernah ya, kan waktu punya sepeda saya pulang sekolah kan jam 12. Itu main ke Swasembada ke rumah temen lah, tapi rame-rame nggak sendiri. Rame-rame sama temen, ya paling ngerja kelompok lah, ngerjain PR gitu. Nah kalau semenjak MTS ini saya di rumah terus, nggak kemana-mana, paling main keluar doang ke rumah sama teman-teman. Paling kalau hari Minggu main bola di gangan sama teman-teman. Gitu aja. Kalau Ari ada kegiatan khusus? Ya biasa pulang sekolah itu les di Mitra Netra. Itu biasanya les mata pelajaran ya matematik gitu. Dulu kan les komputer tapi udah selesai. Sama kayak saya juga pernah. Kalau misalkan ada ada waktu senggang gitu, biasanya ngeband sama teman-teman. Waduh, ngeband juga nih, banyak banget kerjaannya. Aduh, jadi kalah kita semuanya. Nah, Mas Tohas, kembali ke sekolah inklusinya ini. Apakah kemudian pertanyaannya, semua sekolah umum ini bisa menjadi sebuah sekolah inklusi? Saya kira kalau kita menganut filosofi education for all ya, pendidikan untuk semua, ya saya kira semua sekolah bisa karena itu tadi prinsipnya bagaimana kita bisa melihat pendidikan itu dalam skup yang lebih luas. Artinya bahwa ketika kebutuhan khusus anak bisa diakomodir oleh sekolah, maka saat itu juga sekolah bisa menjadi sekolah inklusi. Tapi bukan berarti bahwa harus tunggu dulu ya, harus tunggu sampai semuanya lengkap. Nah itu ya masalah juga buat kita. Akhirnya sekolah bisa mengatakan bahwa kami nggak punya ini, kami nggak punya itu, kami nggak punya ini. Tetapi ketika semua orang bersinergi, misalnya ada lembaga yang menyediakan alat pendukungnya, misalnya ada lembaga yang memang mentrain gurunya, ada lembaga yang mensupport untuk misalnya kalau memang dananya sulit ada untuk beasiswanya misalnya. Jadi ini memang butuh kerjasama semua orang, perlu kerjasama semua pihak. Artinya sekolah pun bukan berarti dia sekolah harus gitu, tapi dia juga butuh support dari banyak pihak. Jadi itu yang kita harapkan, support pemerintah, masyarakat, lembaga LSM misalnya yang bergerak di bidang pendidikan, semua. Jadi sekolah tidak merasa sendiri dalam mengembangkan itu gitu. Jadi intinya nggak mesti nunggu semuanya siap, tapi sambil berjalan bisa. Iya, sambil berjalan bisa dilakukan, karena kan pada prinsipnya ideal memang semua kebutuhan harus terpenuhi ya, tetapi kan kita bisa mulai dari sesuatu yang kecil sifatnya. Intinya adalah mari beri kesempatan anak-anak ini masuk dan belajar. Itu yang terpenting. Setelahnya semuanya akan berproses saya kira. Jadi semuanya akan berproses, anak menyesuaikan diri dengan ininya sampai akhirnya kebutuhan khususnya memang bisa terakomodir gitu. Nah, ngomong-ngomong soal syaratnya ini, apa saja sih yang harus dipenuhi oleh sekolah-sekolah umum ini? Ya, saya kira ya kita tentunya kalau mau bicara ideal ya tentunya ada guru pembimbing khusus yang bisa ada di sekolah gitu ya. Tetapi bukan berarti juga mendampingi full gitu, enggak gitu ya. Terus memang dia ada sarana untuk anak seperti tunanetra misalnya, dia kan butuh buku yang braille ya. Dia butuh buku yang talking misalnya. Nah, kemudian dia butuh alat peraga seperti itu. Dia memang butuh sarana yang mendukung untuk pendidikan. Tetapi semasa itu belum ada, saya kira itu bisa disiasati dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi kemudian juga guru-guru yang memang sudah memahami konsep inklusif itu tadi gitu ya. Jadi mungkin guru perlu disosialisasikan, butuh dikenalkan proses belajar itu seperti apa yang mengakomodir. Ya lebih ideal lagi kalau misalnya memang nanti ada kurikulum yang memang mengakomodir hal-hal semacam ini gitu ya. Jadi semua anak bisa berkembang berdasarkan potensinya gitu. Yang terpenting sih sikap saya kira ya. Sikap yang itu. Mengenai sikap sendiri ini, apakah ada satu perilaku atau tindakan khusus saat mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, terutama saat mereka sedang menghadapi satu masalah misalnya di sekolah umum? Oke, ya karena kan memang pada hakikatnya semua anak sama ya dalam tahap perkembangannya. Dia pasti punya masalah misalnya untuk sosialisasi, dia pasti punya masalah untuk misalnya ada tekanan-tekanan karena proses belajar misalnya seperti itu. Ya saya kira guru sebagai pendidik tentunya juga punya kemampuan untuk bisa mengakomodir itu. Kemudian misalnya juga ada staf guru pembimbing khusus, kemudian ada guru BK ya di sekolah gitu misalnya. Dan juga tentunya ada seperti
lembaga-lembaga yang mendampingi LSM dengan kemampuan masing-masing, mereka bisa memberikan dampingan, kemudian juga advokasi, penjelasan kepada sekolah apa yang bisa dilakukan. Artinya inti dari semuanya adalah sinergi ya, kebersamaan semua orang untuk melihat ini sebagai sesuatu yang penting untuk dikembangkan gitu. Oke. Ini di menit-menit terakhir karena menjelang buletin sore nanti kita tanya terakhir ini untuk Ari sama Ata. Apa sih cita-cita kalian ini? Kalau Ata jadi apa? Saya sih ingin membuka usaha saja. Buka usaha ya kayak inilah usaha pengetikan komputer gitu. Terus mengurus-ngurusin anak gitu loh, anak-anak yang mau kursus gitu. Saya kan waktu itu juga pernah kursus selama setahun lebih di Warakas lah. Pernah setahun itu programnya baru sampai PowerPoint. Oke, jadi mungkin dilanjutkan lagi ya. Iya. Kalau Ari apa cita-citanya? Kalau nggak jadi programmer, pengennya sih jadi pemain band profesional. Dia masuk TV. Oke, mudah-mudahan tercapai cita-cita kalian. Iya, amin. Terima kasih sudah hadir di studio KBR 68H, Mas Tolhas, Ari dan Ata. Juga untuk Anda yang sudah bergabung lewat SMS dan juga lewat telepon. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saya Sutami. Salam.